Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menganalisis ada 3 saham yang akan kita lihat bagaimana pergerakannya kemarin ditutup di tanggal 13 Mei kemarin. Dan untuk untuk melihat kondisi nanti apa yang bisa kita ambil kesimpulannya, apakah kita bisa mulai cicil masuk ataukah kita tunggu lagi dia di posisi yang lebih menarik lagi untuk kita bisa mulai pasang atau bisa mulai open posisi ya. Oke, dan salah satunya sendiri kalau bisa kita lihat, saya simpulkan agak menarik ya, salah satu dari 3 saham ini. Oke, sebelum kita lanjut ke sana, untuk kalian belum subscribe channel ini, bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Oke, di sini untuk saham yang pertama yang akan kita lihat adalah saham MLIA, di mana di sini saham ini bisa dibilang untuk secara trennya saham ini sedang uptrend ya, dimana berarti saham-saham seperti inilah yang kita cari di saat kondisi market sedang crash seperti ini atau market sedang downtrend ya. Nah, di sini saham ini bisa dibilang saham yang sedang uptrend saat ini, dimana garis MA50-nya berada di atas garis MA200 dan candle-candle konsisten berada di atas garis MA50-nya, walau dia di sini sempat ngejebol atau bisa dibilang sempat nge-breakdown garis MA50-nya, tetapi di sini terbentuk pola reversal kembali, di mana dia sudah terbentuk lower high yang baru ya. Di sini bisa dibilang ini adalah terakhir akhir dari masa fase downtrendnya. Ini adalah lowernya, dan kemudian dia terbentuk lower high di atasnya ya. Di sini ada lower high-nya yang pertama. Selanjutnya di sini terbentuk lagi lower high yang keduanya. Jadi di sini adalah lower high keduanya, ini adalah kebetulan juga dengan bersamaan dengan retest menjadikan area resistennya dijadikan menjadi area supportnya ya. Oke, di sini saya hapus saja dulu. Dimana dia breakout di sini dan naik, dan kemudian dia kembali retest di resisten trendline downtrendnya untuk dijadikan area supportnya, dan kemudian di sini juga berbarengan dengan support trendline uptrendnya ya di sini. Nah, kemudian di sini adalah terbentuk lagi lower high yang ketiganya ya. Oke, di sini di mana dia turun dan kemudian sudah muncul candle pantulannya, dan itu juga dia sudah berada di atas garis MA50-nya kembali. Berarti sudah mulai menarik ya saham MLIA ini sendiri. Kalau kita lihat, kalau kita cari supportnya di sini bisa kita lihat ada supportnya juga. Oke, dimana itu adalah area resisten sebelumnya. Kalau kita panjangkan ke sini juga menjadi area resisten juga ini ya. Oke, pas ya, di sini resisten, dan di sini menjadi area support, di sini menjadi support, dan kemudian jadi kalau seumpama kita masuk, kalau kita hitung secara risk rewardnya sendiri di harga penutupan kemarin di harga 2260 kita masuk, dan catalyst 1 tick aja di bawah area sini di harga 2140 ya, dimana batas area sini, batas bawahnya ada di harga 2150. Jadi presentasi catalyst kita di harga 2140 adalah 5,31%, dan untuk target kita terdekatnya adalah di harga 2490 dengan presentasi 10,18%. Kalau maksimal dia bisa sampai ke harga ini ya, di harga 2680 dengan presentasi 18,58%. Jadi ada kemungkinan di sini sudah mulai akan kembali lah atau akan lanjut naik ya untuk saham MLIA ini. Tentunya secara teknikal kita tetap harus membatasi batasan catalyst kita. Kita harus keluar ketika dia tidak sesuai dengan planning atau harapan yang kita inginkan dari saham MLIA ini ya. Oke, kalau dari RSI-nya sendiri di sini kita lihat dia masih berada di bawah area support 50-nya. Bisa dibilang area 50 ini adalah area resistennya berarti ya. Oke, berarti kalau dari RSI-nya kurang menarik, tapi kalau dari candlenya jadi bisa dibilang cukup menarik ya. Oke, seperti itu ya. Kalau di sini kita lihat sebenarnya kalau di sini ada divergen, di mana harganya naik tapi di sini RSI-nya malah turun. Bisa dibilang ada bearish divergen ya. Oke, di sini turun, harganya naik. Oke, kalau di sini juga malah ada indikasi kalau kita tarik sebaliknya, di sini harganya naik ya, di sini harganya naik, di sini harganya malah turun ya. Berarti di sini juga ada bullish divergen tapi kurang kuat ya. Tapi kalau indikasi bearish divergennya juga lebih kuat dibandingkan dengan bullish divergennya, dimana di sini lebih valid ya. Di sini naiknya juga kurang naik ya.
Oke, seperti itu. Tapi kalau dari candlenya tetap aja kita tetap masih ada harapan ya, masih ada harapan secara trennya sendiri saham ini masih bagus ya, masih uptrend, kuat uptrend, dimana dia sekarang masih berada di area support trendline uptrendnya dan berada di atas garis MA50. Tentunya kita tetap membatasi di harga kalau menyentuh harga 2140 atau di bawah 2140 kita bisa keluar dulu aja, dimana target kita untuk terdekatnya di resisten sebelumnya di harga ini tadi ya, di harga 2490 dengan presentasi sekitar 10%-an dari saham MLIA ini. Selanjutnya ada saham MPMX. Oke, MPMX ini juga kemarin apa istilahnya, ada permintaan dari Mas Anto ya, khusus dari Mas Anto. Oke, kita akan analisis juga. MPMX juga menarik ya, dimana saham ini sendiri juga masih uptrend dan garis MA50 berada di atas garis MA200 dan kemudian sudah muncul candle apa ya istilahnya, candle pantulan di sini, candle pantulan, dimana itu juga masih berada di atas garis MA50 nya. Jadi untuk saat ini sendiri untuk batasan, coba kita lihat dari risk rewardnya, kita masuk di harga closing kemarin, oke 95, dan cut loss kita buat satu tick aja di bawah garis MA50 nya ya, di pilihan pertamanya. Kalau masuk sekarang kita bisa membatasi cut loss kita di bawah garis MA50 nya untuk pilihan pertamanya. Pilihan keduanya kalau kita maksimalkan di bawah area ini, dimana area sini adalah area resisten dan support sebelumnya. Di sini resisten, dan kemudian resisten di breakout, dan kemudian di sini adalah area retest untuk menjadikan area supportnya ya. Dan kemudian di sini juga ada trendline support, trendline uptrendnya di sini ya, garis biru ini. Jadi kita maksimalkan aja di sini di harga 1050 dengan presentasi 12,13%. Cuman itu bisa dibilang apa ya istilahnya, bisa dibilang cukup lebar ya untuk presentasi cut loss-nya, dimana sudah lebih dari 10%, dan di sini juga bisa dibilang nanggung karena sebentar lagi ada garis MA200 yang masih kemungkinan bisa menahan pergerakannya. Tapi kalau kita maksimalkan di MA200 nya, kita cut loss kita jadi sekitar 19,25%, cukup tebal ya. Jadi kita bisa pantau aja untuk batasi cut loss kita aja satu tick aja di bawah garis MA50 nya ya. Jadi di situ nanti kita bisa keluar dulu aja kalau seumpama dia ngejebol garis MA50. Tapi kalau seumpama dia bertahan di atas garis MA50 nya, untuk target awalnya mungkin ya di area-area sini ya, di harga 1245 dengan presentasi 4,18%. Dan kalau dia kuat, dia akan lanjut ke resisten selanjutnya di harga 1430 dengan presentasi 19,67%. Tapi kalau di sini bisa kita lihat kenapa candlenya kok merah ya, padahal dia sudah terbentuk candle pantulan seperti ini. Oke, kita lihat sendiri untuk saham MPMX tadi ya. Oke, untuk MPMX ini kita lihat di tanggal 13 kemarin ternyata bisa dibilang ya cuman pertukaran barang ya, tidak ada akumulasi dan tidak ada distribusi. Tapi di sini kita bisa bilang ada ompong satu ya, ada ompong satu, berarti secara kasarannya ada distribusi ya, dimana di sini YP jualan sebanyak 968 dan BK jualan sebanyak 968 juga. YP dan BK ternyata jualannya sama ya, kurang sedikit aja. Tapi di sini yang ada akumulasi, oh maaf, ini ternyata belum saya ubah jadi net ya. Oke, ternyata di sini ada akumulasi ya, ada akumulasi dari AK ya. AK 1,2 miliar dan DR akumulasi sebanyak 641 juta ya total transaksinya. Dan asing juga ada akumulasi. Oke, berarti di sini sudah mulai menarik ya, sudah mulai ada muncul permintaan bayar, walaupun sebenarnya akumulasinya bisa dibilang tipis ya, tipis dari satu broker aja yang mencolok sedang mengumpulkan saham MPMX ini kembali ya. Oke, tentunya secara teknikal tetap aja kita batasi aja cut loss kita ketika dia ngejebol garis MA50 nya, dan dari RSI nya sendiri bisa kita lihat di sini dia kembali nge-breakdown area 50 nya ya di sini. Oke, berarti di sini bisa dibilang agak ambigu ya, karena dia di garis MA50 nya ini dia berada di antara tengah-tengah. Di sini juga ada area resisten, di sini juga ada area supportnya, jadi agak labil untuk kita mulai pasang open posisi ya. Oke, atau nanti kita maksimalkan aja ketika dia berhasil breakout dari area resisten trendline downtrendnya ini aja ya, area resistennya ini di harga 1245 ini kita bisa buy and breakout ketika dia sudah ngejebol harga 1245 nya ini. Tapi kalau mau beli di saat ini pun juga nggak masalah sebenarnya, tapi tentunya nanti kita perhatikan dari bid offernya sekalian ya. Jadi kita lihat bid offernya apakah nanti yang mendominasi antrian belinya atau yang mendominasi malah antrian jualnya. Kalau antrian jualnya lebih mendominasi dan gak ada perubahan, biasanya harganya akan ambles ya, seperti itu. Tapi nanti kalau seumpama antrian belinya tinggi
dan kemudian harganya naik ya, misalnya maksudnya antrian jualnya tinggi nih, misalnya antrian atau offernya itu tebal. Nah, tapi harganya naik. Nah, itu biasanya cuma sementara ya. Cuma sementara. Jadi kalau udah profit kita beli, dan kemudian sudah profit kita amankan aja dulu profit yang udah kita dapat ya. Biasanya nanti setelah itu akan ambles ya. Jadi seperti itu. Kalau offer tebal dan kemudian tapi harganya naik, ada kemungkinan di situ ada pancingan ya, ada pancingan agar retail-retail pada masuk ya. Tapi kalau bidnya tebal, offernya tipis, dan kemudian harganya bertahap naik, offernya dimakan, kita bisa mulai cicil masuk ya di situ. Oke, seperti itu ya untuk saham MPMX ini. Selanjutnya ada saham MPPA. Nah, MPPA ini berbeda dengan dua saham sebelumnya ya. Ternyata saham MPPA ini bisa dibilang dia sedang downtrend ya, dimana dia kalau secara trend line-nya sendiri kita lihat di sini dia secara tren besarnya dia sedang downtrend kuat, dan kemudian dari garis MA50 dan MA200-nya, garis MA50-nya berada di bawah garis MA200-nya, dan candle-candle berada di bawah garis MA50-nya semakin menjauh. Dan di sini juga ada area resisten yang saya buat, di mana ini adalah area resisten sebelumnya, dan kemudian resistennya di breakdown. Di sini ternyata nggak berhasil untuk memantulkan kembali, dimana di sini ya, di sini resisten, dan kemudian di sini nggak berhasil dipantulkan, tapi kembali ditembus, dan kemudian pemantulnya baru di harga 186 ini, dan kemudian dia nge-breakout lagi, dan kemudian di sini retest untuk menjadi area supportnya, tetapi ternyata di breakdown lagi dan dijadikan retest untuk menjadikan area resisten, dan kemudian di breakout dan retest di sini dan naik, dan kemudian di sini sempat retest tapi ternyata nggak bertahan, dan kemudian nih di breakdown lagi. Jadi untuk saham MPPA ini saya sarankan untuk saat ini jangan masuk dulu ya, dimana dia sedang berada di area tengah-tengahnya. Kita tunggu aja dia kembali breakout di atas area sini di harga 298, atau kita tunggu dia kembali ke harga 186, dimana 186 itu adalah area resisten dan support sebelumnya ya. Oke, jadi selagi dia nanti kalau menyentuh harga 186 dan belum menembus harga 146, berarti masih aman ya. Jadi ada kemungkinan dia akan lanjut naik. Tapi untuk saran saya untuk MPPA ini kita pantau aja dulu ya, dimana saham ini juga bisa dibilang masih kurang bagus untuk saat ini. Mungkin untuk TikTok bisa ya, jadi beli kemudian jual cepat ketika kita sudah mulai profit, dimana saham ini sendiri sedang downtrend kuat ya untuk saham MPPA ini. Cuman kita bisa tetap pantau untuk kita tunggu momen dari reversalnya saham MPPA ini, baru kita bisa mulai entry. Untuk saat ini kita pantau aja dulu dia apakah dia akan lanjut ke harga 186 ini, ataukah dia akan kembali lagi ke harga 298 ini. Tentunya ini adalah kesimpulan saya, nanti kalian berhak untuk menyimpulkan sendiri dari saham MPPA ini. Oke, ada kemungkinan nanti dia akan kembali naik, dan untuk kembali retest ke harga berapa ini, di harga 284 ini, apakah dia berhasil breakout atau kembali reject. Kalau cuman untuk retest aja berarti dia akan lanjut reject ke harga sini, ke harga 186 nih. Kalau kita masuk di sini misal ya, di sini, dan resisten kita di sini di harga 284, sebenarnya agak lumayan ya, dengan persentasi take profit kita adalah 16,39%. Tapi kalau seumpama kita harus cut loss ketika dia ternyata kita beli dan kemudian dia nggak sampai ke resisten sana, dan kita nggak sempat jualan ketika dia sudah mulai naik ya, kita nggak sempat jualan dan ternyata sudah terlanjur dikeret turun, dan kemudian dia sampai ke area sini dan kita harus cut loss ke harga 146. Jadi kita harus cut loss, kita harus merelakan sekitar 41,80% ya. Jadi kalau yang bisa main cepat di saham MPPA ini, kita bisa pantau aja ya saham MPPA ini, dimana dia ada kemungkinan masih akan kembali retest ke area resistennya. Jadi main cepat aja, ketika sudah profit kita bisa jual. Tapi kalau untuk hold agak beresiko ya, dimana saham ini masih sedang downtrend ya. Oke, seperti itu ya saya simpulkan. Jadi kalau mau masuk bisa kita masuk, ketika sudah profit amankan aja dulu profit yang udah kita dapat. Tapi kalau untuk hold agak kurang bagus ya untuk saham MPPA ini. Oke, sekian aja dari saya, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.